Pemenangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta tahun 2025-2045. Disampaikan saya sendiri, Boyka Siolan Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan para undangan, para pengamat dan rekan-rekan jurnalis. Merdeka! Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rizki serta berbagai nikmatnya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024, Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024-2044. Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta tahun 2025-2045. Sebelum kami sampaikan pemandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas gugurnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh oleh serangan bom Israel pada tanggal 31 Juli 2024 kemarin. Dan dengan ini secara terbuka fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengutuk keras atas kejadian tersebut karena tragedi kemanusiaan tersebut akan semakin memperkeruh perdamaian dan perjuangan kedaulatan negara Palestina ke depannya. Fraksi PD Perjuangan juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak sahabat kita, Bapak M. Haryadi Anwar dari fraksi Nasdem pada hari Kamis yang lalu tanggal 1 Agustus 2024. Semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan sorga yang terbaik dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat, penjabat gubernur dan hadirin sekalian. Selanjutnya kami akan menyampaikan pemandangan umum fraksi PD Perjuangan. Mohon izin pimpinan rapat. Untuk efisiensi waktu akan kami sampaikan secara ringkas, serta dalam satu kesatuan antara pemandangan umum tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Jangka Panjang Daerah Jakarta. Karena fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa kedua raperda tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan amanat undang-undang dan terlebih lagi tentang masa depan Jakarta pasca ibu kota. Fraksi PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada saudara PJ Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan dan pembahasan raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang diawali dengan penyampaian pidato PJ Gubernur dalam rapat paripurna tanggal 1 Agustus yang lalu. Mengawali pemandangan umum ini, izinkan fraksi PD Perjuangan untuk mengingatkan kembali tentang mimpi Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, tentang bagaimana seharusnya Jakarta tumbuh dan bangun sebagai sebuah kota. Bung Karno dalam kesempatan dengan gamblang mendeskripsikan
tentang Jakarta. Pertama adalah kota pencetus proklamasi kemerdekaan, serta pusat pergerak segala aktivitas revolusi dan penyebaran ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Kedua, kota Jakarta sebagai kota simbol perlawanan terhadap segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Jakarta menjadi kota mercusuar untuk proyek NEVO, New Emerging Force, yaitu kelompok negara yang pernah dijajah seperti Asia Afrika melawan Old Devo. Ketiga, sebagai kota Jakarta sebagai simbol nasional karakter building. Bahwa Batavia, ibu kota Hindia Belanda, merupakan embrio Jakarta masa kini. Sejak berdirinya Hindia Belanda yang merupakan wilayah jajahan Belanda, terjadi peningkatan jumlah penduduk Eropa di dalamnya hingga gaya hidup Eropa merasuk terlalu dalam. Gaya hidup inilah yang ingin dimusnahkan oleh Bung Karno, digantikan dengan penataan ruang dan pengembangan ruang yang berkarakter Nusantara, serta mengutamakan prinsip Jakarta yang berkeadilan sosial. Mengutip kata-kata Bung Karno, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang. Bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Yang terhormat, pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Dalam pemandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan menitik beratkan pada perwujudan tata kelola pembangunan kota dengan prinsip berkelanjutan. Apalagi kita ketahui bahwa bersama bahwa beban Jakarta sebagai kota metropolis sudah sedemikian berat. Ancaman penurunan muka tanah dan musibah kebanjiran akan semakin mengkhawatirkan di tahun-tahun ke depannya. Sehingga dengan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang wilayah dan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Jakarta panjang daerah ini bisa benar-benar menjadi panduan agar pembangunan kota tidak lantas menjadi bersifat sporadis, ibarat loncatan katak. Maksudnya, siapa yang siap dengan dana langsung saja membangun tanpa mesti menunggu atau mengacu pada rencana umum tata ruang, rencana detail, atau rencana teknis yang telah dibuat sehingga ancaman tentang City of Tomorrow justru menjadi City of Sorrow tidak terjadi. Oleh karena hal tersebut di atas, fraksi PD Perjuangan berusaha untuk memberikan ruang terbuka dan meluas bagi seluruh komponen masyarakat dalam memberikan saran dan masukan baik melalui kajian-kajian akademis, seminar maupun focus group discussion (FGD) yang selama ini telah dilakukan fraksi PD Perjuangan merujuk pada RT/RW Provinsi Jakarta tahun 2024-2044 yang mengusung visi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global yang berketahanan, berbasis transit dan digital, serta RPJPD Provinsi Jakarta tahun 2025-2045 dengan visi Jakarta kota global yang maju, berdaya saing, berkelanjutan. Maka dalam sidang paripurna yang terhormat ini kami sampaikan kajian tersebut dengan uraian sebagai berikut. Mengutip seorang pakar perencanaan kota berkebangsaan Inggris, Mr. John Rennie Short, mengatakan bahwa kota merupakan ladang pertempuran ekonomi. Siapa yang memiliki kekuatan finansial, dia yang akan amat menentukan wilayah, wajah dan nasib kota. Jadi tidak heran Jakarta dipadati bangunan-bangunan yang serba gigantik seperti mall, mega mall, dan seterusnya. 2. Melalui pemandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan berharap secara substansial perhatian harus dicurahkan pada keberlanjutan pembangunan yang antara lain mencakup soal keseimbangan ekologi, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, pelibatan swasta, kenyamanan warga, etika pembangunan, keadilan sosial, konservasi energi, dan estetika lingkungan. Mohon ditanggapi. 3. Berdasarkan kajian dan FGD kota
yang telah dilakukan fraksi PDI Perjuangan menemukan kecenderungan anomali pada kota-kota di Asia Tenggara yang tampak kian modern, namun kian memperlebar jurang kesenjangan, menyuburkan individualisme, meretakkan kohesi sosial, meningkatkan environment stress, memperparah pencemaran air, tanah, dan udara, memboroskan energi, menumbuhkan kriminalitas sehingga tidak nyaman untuk kehidupan. Begitu juga dengan realitas kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kota ini masih bersifat dualistik. Satu sisi sudah beranjak modern, tapi di sisi lain perilaku sebagian besar warganya masih tradisional. Sektor formal berkembang menjadi sektor informal. Juga masih bertahan apartemen. Flat dan rumah susun bertumbuh secara sporadis, tetapi perkampungan, kumuh, bahkan liar masih merebak. Kita semua harus merangkul kedua kubu tersebut. Jangan mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Penekanan arah dan kebijakan perkotaan yang diorientasikan pada peningkatan kualitas kehidupan segenap lapisan. Warga harus menjadi acuan dan landasan utama dalam membangun kota. Kaidah more urban less poor harus dijadikan konsep andalan untuk mencegah terdegradasinya metropolis menjadi miseropolis. Mohon tanggapan. 4. Kiranya ada manfaat bila kita merenungkan kembangan rekomendasi yang disampaikan oleh The Urban Governance Initiative (TUGI) yang dalam laporannya secara ringkas TUGI menyarankan agar pemerintah kota bersama-sama seluruh komponen termasuk para akademisi dan pakar profesional untuk mengupayakan terciptanya kota yang resek, yang merupakan akronim dari Politically Participatory, Ecologically Sustainable, Social Justice, Economic Productive, Culturally Vibrant. Bila kaidah tersebut di atas dijabarkan dan diimplementasikan secara konsisten, kemungkinan besar akan tercapai kota yang dapat berfungsi jauh lebih baik. Mohon tanggapan. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tragedi hilangnya bangunan kuno bersejarah untuk kemudian digantikan oleh bangunan modern mencakar langit dengan orientasi komersial terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Ini adalah sebagai fenomena Kopstik Syndrome atau sindrom sumpit. Bermunculannya bangunan-bangunan tinggi secara sporadis, ramping mencuat tampak bagai sumpit. Bangunan-bangunan kuno yang sudah hadir sebelumnya tampak kerdil. Bahkan banyak yang tergusur atau bahkan lenyap sama sekali. Segenap kota lantas tertimpa nasib sial yang lazim disebut dengan historical loss. Kita masih ingat kritis para budayawan tentang pembangunan beberapa halte ikonik milik Transjakarta yang mengubah wajah kota sepanjang kawasan Sarinah. Padahal kita ketahui bersama bahwa kawasan Sarinah Tamrin adalah lokasi di mana Bung Karno bermaksud untuk menjadikan kawasan sebagai simbol kejayaan nasionalisme Indonesia. Belum lagi fenomena revitalisasi kawasan Monas dan sebagainya. Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap mahakarya The Founding Father dimulai dari Taman Merdeka di seputar Monas. Patung pembebasan Irian Jaya, patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia, patung Dirgantara di Pancoran, patung Pak Tani di Menteng hingga Gelora Bung Karno, dan kawasan pusat olahraga dengan ruang terbuka yang begitu luas di Senayan. Mohon tanggapan. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masalah laten perkotaan yang telah dan akan timbul ke depannya dari mulai permasalahan banjir, metode pengolahan sampah, polusi dan ketersediaan ruang terbuka hijau, ketersediaan pemakaman, pemenuhan lahan hunian dan agraria serta integrasi transportasi massal menjadi fokus penyusunan RT/RW dan RPJPD Jakarta. Yang terakhir, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar terjadinya penataan ulang konsepsi megapolitan Jabodetabek Jur
yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang berganti rupa menjadi kawasan aglomerasi yang akan dipimpin oleh Dewan Aglomerasi. Pembahasan RT/RW maupun RPJPD Jakarta juga seyoknya harus dilakukan secara sinergis, termasuk proses sinkronisasi dengan RT/RW dan RPJPD kota atau kabupaten yang termaktub dalam kawasan aglomerasi tersebut. Mohon tanggapan. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikian pemandangan umum disampaikan. Terima kasih, mohon perkenan sebagai penutup pemandangan umum ini kami menyampaikan sebuah pantun. Sedih dan duka melanda Palestina. Masyarakat dunia bersatu pada hadir membela. Dengan jernih kita susun RT/RW dan RPJPD Jakarta demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Prastio Edi Marsudi Esa, Dwi Rio Sambodo SEMM. Merdeka! Merdeka!